Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya dan Rahayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas sebagai yang menjalankannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT diberikan kesehatan dan hiburan buat kita semuanya. Dan tentunya bersama saya Hans Ebert, dan saya ucapkan welcome model and welcome home. Dan saat ini saya sedang berada di lampu merah warung jamu Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan sebentar lagi kita mau ambil ke kanan ini. Kita akan membahas tentang berbagai plakat-plakat bersejarah yang paling legenda, tapi juga misteri, tapi juga yang mengungkap fakta dan tak kasat mata. Yuk kita cek fakta bersama saya Hans Ebert di sini tentang sejarah pahlawan nasional di muka Republik Indonesia ini. Dan untuk itu jangan lupa di subscribe ya YouTube channel saya Hans Ebert 1997, Hans Ebert 97, serta Teoris Nurba ini, serta like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya ya guys. Oke, kita sudah ada di Jalan KS Tubun nih pemirsa. Apa kakak? Jadi gini loh. Bentar lagi kita mau potong jalan nih lewat jalan baru, namanya Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar. Ini ternyata merupakan pahlawan nasional ya tentunya ya. Yuk kita ulas seperti apa kisahnya, ikuti perjalanan saya ya. Oke, tentu semua orang sudah tahu nih, dan kita sudah sampai di arah kiri, namanya Jalan Soleh Iskandar. Kita ambil kanan dulu ya. Saatnya konsentrasi alias improvisasi alias imajinasi sama saya Hans Ebert. Nah, tahu kan? Oke, kita ulas lebih dekat bersama saya Hans Ebert tentunya ya. Nah, siapa yang tidak asing lagi dengan salah satu pahlawan nasional yang ini dia diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Jalan Baru ini? Ya, Soleh Iskandar lahir di Kampung Handelem, Desa Situudik, Kecamatan Cikumbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 22 Juni 1922 ini. Dia lahir dan besar di lingkungan dengan tradisi agama yang cukup kuat. Namanya disematkan menjadi nama jalan, dan jalan itu pula terdapat warisan besar lain yang ditorehkan beliau, yaitu Universitas Ibnu Khaldun namanya ya. Yang didirikan pada tanggal 23 April 1961. Sejumlah nama-nama tokoh seperti Dr. Masudi Madi dan RSA Cakta Jumena. Nah, sebagai santri Soleh Iskandar tak cuma mendalami ilmu agama Islam saja, sebagaimana mestinya kelompok santri lainnya pada masa revolusinya. Ia juga ikut terlibat aktif dalam mendorong kemerdekaan Indonesia. Oke, dia
Beliau juga merupakan dan juga membentuk Laskar Rakyat Markas Perjuangan Rakyat Lewiliang dan Rakyat Hizbullah. Ketua Laskar ini merupakan basis Laskar Pejuang Rakyat yang beroperasi di wilayah Bogor Barat dan juga Banten. Setelah proklamasi dan TNI secara formal dibentuk, Ketua Laskar ini kemudian dilebur dan menjadi basis tentara Batalion 6 yang lantas berubah menjadi Batalion 0 Tirtayasa Siliwangi sesuai keputusan Dekret Presiden pada tanggal 20 Mei tahun 1947. Selama masa revolusi Indonesia yang penuh bergejolak, dia terlibat dalam beberapa pertempuran di Bogor Barat dan Banten. Beliau ikut terlibat di berbagai penyergapan, termasuk 2 penyergapan markas pasukan Inggris di kota Paris, Bogor, dan Loji Sindang Barat yang sekarang Gunung Batu namanya. Setelah masa perang revolusi dan usai dan ancaman perang senjata dianggap sterilisasi, beliau memutuskan untuk angkat kaki dari dinas militer pada 1950 dan memutuskan kembali menjadi rakyat biasa. Nah, bagi warga sipil, jiwa patriotnya tetap ada. Dia membangun desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan Bogor yang kini diakui UNESCO sebagai rumahan modern pertama di dunia ketika Perang Dunia Kedua terlibat. Mendirikan Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor, ikut mendirikan Ponpes Pertanian Darul Falah, mendirikan perusahaan nursery pertama Indonesia PT Gunung Tirtayasa, hingga turut memprakasarai berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Umat. Gaung perjuangan Kiai Haji Uswald Iskandar yang tak begitu terdengar juga disebabkan faktor yang muncul dari pribadi beliau sendiri. Mayor Uswald Iskandar yang belakangan ini lebih dikenal sebagai tokoh agama utama, tak ingin perjuangannya selalu dikenal dan diputuskan. Mayor Uswald Iskandar meninggal pada tahun 1992, tepat ketika umur usia lanjut. Dan sekarang ini sudah diabadikan sebagai nama jalan daerah yang mulai dan juga semacam Kita mungkin. Nah, itulah sejarah Sobat Iskandar. Dan sesaat lagi kita mau kemana ya selanjutnya? Dan kita mau ambil ke kiri, tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdullah Bintu. Kita ke arah Yasmin. Tunggu sesaat lagi ya. Untuk jangan kemana-mana. Sekarang kita ikuti pesan-pesan. Iya, kita sudah belok kiri pemirsa. Dan tentunya untuk masih bersama saya Mas Adnan tetap di vlog kita pada pagi ini. 3, 2, 1. Kita lanjutkan perjalanan dulu pemirsa, tepatnya di Jalan Kiai Haji Raden Abdullah Bintu yang Tadi kan
sebagai pahlawan nasional dari kawasan Yasmin Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dan kini diabadikan sebagai nama jalan. Mungkin memang sudah tidak diragukan lagi ya pemirsa. Siapa yang sudah tidak asing lagi sama pahlawan nasional satu ini? Kiai Haji Abdullah bin Nuh lahir di Cianjur, tepatnya di Kampung Bojong Meron pada tanggal 30 Jun 1905. Di usia balitanya, Kiai Haji Abdullah bin Nuh bawa keluarganya di Arab Saudi. Setelah beliau tinggal selama 2 tahun bersama seorang nenek ayahnya. Selain belajar di Madrasah Al-Inah, beliau juga pun tidak henti-hentinya menggali dan menerima ilmu dari ayahnya sejak kecil. Kecerdasan dan ketajaman hati Kiai Haji Abdul bin Nuh memang sudah tampak keunggulan ilmunya. Usia yang baru berusia 8 tahun, ia sudah menguasai bahasa Arab. Selain menguasai bahasa dan sastra Sanskerta Arab, beliau sangat pandai dan berbahasa. Di usia ini pula beliau mampu membuat tulisan syair dalam bahasa Arab. Pada tahun 1926, pada saat usianya masih muda, 22 tahun, kecerdasan dan kemampuannya dalam berbahasa Arab telah menghantarkannya beliau untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kembalinya dari Mesir antara tahun 1927-28, Kiai Haji Abdullah bin mengawali karirnya sebagai kiai dan mengajarkan agama Islam. Diawali dari Cianjur dan Bogor. Beliau pernah tinggal di Ciwaringin, kaum tinggal Kepatihan, Kota Bogor. Beliau juga bergabung dalam anggota Peta Pembela Tanah Air di usianya 41 tahun, tepatnya di tahun 1943 sampai 1945 untuk wilayah Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Pada tahun 1945 dan 46, beliau memimpin BKR, Badan Keamanan Rakyat, dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ia kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Siaran Berbahasa Arab pada RRI, Radio Republik Indonesia. Yogyakarta dan dosen luar biasa pada Universitas Islam Indonesia dan memegang jabatan sebagai Kepala Siaran Bahasa Arab pada RRI Jakarta. Dan pada tahun 1969 beliau mendirikan Majelis Al-Ghazali dan Pondok Pesantren Al-Ihya di Bogor. Dan Kiai Haji Abdullah bin Nuh wafat pada hari Senin tanggal 16 November 1987. Kala itu di Al-Ghazali Jalan Cempaka nomor 6, Kota Parsi, Bogor, dan dimakamkan di daerah Sukaraja, Bogor. 3 hal yang mengajarkan selalu beliau lakukan dimanapun dia berada adalah mengajarkan, mentelaah, dan
menghasilkan karya yang berkualitas. Nah, itulah kedua pahlawan itulah sejarah Kiai Haji Abdullah bin Nur dan melengkapi sejarah dua pahlawan nasional dan juga tokoh para pemuka agama kita. Nah, saya Has Edward, saya akan berjalan kemana arah matanya berjalan. Jangan lupa di subscribe YouTube channel saya, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Saya Has Edward pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.